Hai, ketemu lagi dengan saya Lele Vilelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Menemanimu dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit yang merasa khawatir langsung mengikuti Alia, namun dia mengatur jarak dengan sakti yang Alia gunakan. Takut jika Alia menyadari dia mengikutinya. Tak lupa dia mengarahkan anak buahnya untuk tetap mengikutinya. Berjaga-jaga jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Alia menghentikan taksinya dan turun. Sesuai dengan yang diinstruksikan, jika dia akan menemui si pengirim pesan di kafe tersebut. Alia masuk ke dalam. Dia melihat sekeliling. Ponselnya bergetar. Alia membuka pesan yang masuk. Terus saja di meja paling pojok. Kursi nomor 13. Isi pesan si pengirim kepada Alia. Alia mengikuti clue yang diberikan dan terus berjalan. Akhirnya dia menemukan meja yang dimaksud. Seorang pria bule sedang duduk menunggunya di sana. Alia berjalan mendekat dan duduk di kursi tepat di depan pria bule tersebut. Selamat siang, Nona Alia. Senang bertemu denganmu. Ucapnya berbahasa basi. Tak perlu berbahasa basi. Katakan siapa kau dan apa maumu. Ucap Alia ketus. Tenang Nona, jangan terburu-buru. Kita memiliki banyak waktu untuk duduk santai sambil minum kopi. Kenalkan, namaku Jack dan aku adalah kekasih Keisha. Ucapnya sambil mengulurkan tangan. Alia menjawab dengan ketus. Ada urusan apa Anda mencari saya? Saya bukan siapa-siapa Nona Keisha. Anda salah orang. Alia tidak membalas jabat tangan Jack, sehingga Jack menurunkan tangannya dengan wajah tersenyum tipis. Sementara Radit sudah masuk dan duduk tidak jauh dari meja Alia, menatap tajam dan terus mengawasi istrinya. Sinar mata tidak senang saat lelaki di hadapan istrinya tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ingin rasanya Radit maju dan menghajar pria tersebut. Tapi pikiran sehat masih mendominasi dirinya. Dia masih menunggu apa yang akan diucapkan oleh bule tersebut kepada Alia. Dengan sedikit terkekeh, Jack kembali berbicara. Tujuannya untuk memprovokasi Alia tentunya. Kau boleh bersikap angkuh dan tidak mengenalku. Tapi aku mengenalmu Nona. Dan aku tidak salah orang. Kau adalah istrinya Radit bukan? Ucapnya lambat-lambat, sengaja memancing emosi Alia. Apa kau tahu siapa suamimu sebenarnya? Dia yang selalu bersikap baik dan manis di depanmu telah berselingkuh dengan Keisha, kekasihku. Mereka menjalin hubungan di belakangku dan juga dirimu. Kali ini Alia sudah tidak bisa menahan kesabarannya. Kau salah Tuan, kekasihmu lah yang mengejar-ngejar suamiku. Bahkan dengan tidak tahu malunya dia terus mencoba menggoda Radit. Sebaiknya Tuan jaga kekasih Tuan agar tidak menjadi pelakor. Ucap Alia dengan penuh emosi. Apa Nona yakin? Tanya Jack. Senyum licik menghiasi wajahnya. Saya memiliki bukti jika mereka berselingkuh di belakang Nona. Nona hanya diperalat oleh Radit untuk mendapatkan semua kekayaan keluarga Nona. Setelah dia mendapatkan semuanya, dia akan meninggalkan Nona. Ucap Jack lebih lanjut. Jack merogoh sakunya dan mengeluarkan amplop berwarna coklat. Nona bisa lihat sendiri buktinya. Ucap Jack. Aku tidak percaya dengan bukti yang kau berikan. Aku lebih percaya pada suamiku. Ucap Alia tegas. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu memberitahukan hal ini padaku? Tanya Alia. Tidak ada, aku hanya merasa kasihan padamu. Kau boleh menyangkal ucapanku, tapi gambar di dalam amplop itu sudah cukup menjadi bukti perselingkuhan mereka. Setelah terdiam beberapa saat, Jack kembali bicara. Nona boleh membukanya di rumah, jika Nona malu membukanya di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi. Ucap Jack meninggalkan Alia. Alia belum beranjak dari tempat duduknya. Perlahan,
Tangannya meraih amplop coklat di meja yang ditinggalkan oleh Jack. Dia ambil dan dia masukkan ke dalam tasnya. Kemudian dia keluar dari kafe dengan wajah muram. Pikirannya benar-benar kacau. Alia memanggil taksi dan masuk ke dalam, melaju menuju rumahnya. Alia menangis di dalam taksi. Dia sudah tidak sanggup menahan sesak di dalam dadanya. Bagaimanapun, dia menyangkal semua ucapan Jack. Tapi, tetap saja dia tidak dapat membohongi hati kecilnya jika dia marah dan cemburu dan kecewa. Alia menumpahkan semuanya dalam tangisan. Ia teringat akan amplop coklat yang diambilnya di meja. Dengan tangan gemetar, dibukanya amplop tersebut. Berharap apa yang dia pikirkan salah. Namun, kembali, air matanya mengalir deras. Melihat apa yang ada di dalamnya. Hal yang paling dia takutkan terjadi. Foto Keisha sedang memeluk suaminya. Hatinya terasa sakit. Jantungnya serasa diremas-remas. Alia meremas foto tersebut dan menangis sejadi-jadinya di sana. Radit mengikuti mobil Alia hingga sampai di rumah. Sebelumnya, dia sudah memerintahkan anak buahnya mengikuti kemana Jack pergi. Radit langsung memarkirkan mobilnya begitu taksi yang mengantarkan istrinya pulang. "Sayang, kau kenapa?" tanya Radit heran, melihat wajah istrinya merah dan sembab. Bahkan, air mata masih mengalir di sana. Radit meraih tangan Alia, mencoba untuk mengajaknya duduk dan bicara. Tapi Alia menghempaskan tangannya kuat. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu," bentak Alia. Rahang Radit langsung mengeras, melihat sikap istrinya yang menjadi aneh setelah bertemu bule tadi. "Apa yang diucapkan Jack padamu?" tanya Radit. Tangannya mencengkram kuat bahu Alia. Alia berontak, tapi Radit tidak mau melepaskannya. "Kita harus bicara," ucap Radit tegas, menarik Alia untuk duduk di sofa. "Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Tuan Radit. Menyingkirlah, aku mau istirahat," ucapnya. Radit merasa tersinggung dengan ikal dan ucapan istrinya. Radit tidak mau melepaskan istrinya begitu saja sebelum kesalahpahaman ini terungkap. Dia masih mencengkram lengan Alia. "Aku mau semua jelas saat ini juga. Katakan, ada apa sebenarnya?" ucap Radit. Alia merasa semakin kesal. Dia sangat lelah dengan semua ini. Kini Radit menuntutnya untuk bicara. Alia malas dan akhirnya diambilnya amplop coklat dari tasnya dan dilemparkannya ke arah Radit. "Katakan, ini apa? Kau selingkuh?" Alia tertawa, tapi jelas tersirat kesedihan, seolah mentertawakan dirinya sendiri. "Bodohnya aku. Selama ini aku pikir kau mencintaiku dengan tulus, menyayangiku dengan hati dan jiwamu. Tapi lagi-lagi aku tertipu. Kau bahkan lebih jahat dari Ardian. Kau selingkuh di belakangku. Kau jahat! Jahat!" teriak Alia. Air matanya tak juga berhenti. Radit menariknya ke dalam pelukannya. Alia terus meronta namun Radit tak mau melepaskannya sedikit pun. Alia lelah meronta dan memukul Radit. Dan akhirnya berhenti karena kelelahan. Bersandar, menangis dalam pelukan suaminya. Mulutnya masih terus merancau mengatakan jika Radit jahat. Radit meraih dan mendekap erat Alia. Hatinya seperti diremas, melihat Alia menangis dan histeris seperti ini. Radit membawa Alia duduk di sofa. "Maafkan aku. Aku minta maaf," ucapnya menciumi kening dan pucuk kepala Alia. "Aku akan ceritakan semuanya. Tapi aku mohon, percaya padaku. Aku sangat mencintaimu dan hanya kamu satu-satunya wanita yang aku cintai dalam hidupku," ucap Radit. Alia masih diam membisu. Dia sudah terlalu lelah menangis, hingga enggan rasanya untuk berbicara, apalagi bercerita. Radit dengan setia mengelus punggung dan lengan Alia. Dia menyandarkan kepala Alia di dadanya. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa.